trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Saat ini Aubameyang hanyalah beban Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang dianggap sebagai beban Arsenal karena kontribusi yang begitu minim. Untuk ukuran striker utama, catatan gol Aubameyang mengkhawatirkan. Dia masih bermain dan masih dipercaya jadi striker utama, tapi kontribusi Aubameyang menurun drastis. Akibatnya dia tidak bisa banyak membantu tim dalam urusan mencetak gol. Kesulitan Aubameyang ini diyakini hanya jadi masalah untuk Arsenal. Apa maksudnya? Masalah Aubameyang mencuri perhatian analis Sky Sport Nick Wright. Menurutnya, seorang striker seperti Aubameyang akan dinilai berdasarkan gol-golnya. Ketika catatan gol itu buruk, Aubameyang hampir tidak berguna bagi tim. Jelas, saat ini dia sedang tidak cukup bagus dan masalahnya dengan pemain seperti Aubameyang adalah jika dia tidak mencetak gol, dia tidak banyak membantu tim, ujar Wright di Sky Sports. Dia pemain yang tidak banyak membuat sentuhan dengan bola. Dia bukanlah pemain yang turun menjemput bola dan menghubungkan permainan. Sebenarnya dia tidak banyak membantu dalam hal itu, imbuhnya. Kemerosotan level Aubameyang semakin mengkhawatirkan karena kondisi tersebut sudah berjalan terlalu lama. Arsenal tentu membutuhkan striker terbaiknya berada di level top untuk bersaing menembus 4 besar. Jadi ketika dia tidak mencetak gol, rasanya jelas bahwa dia hanya jadi beban Arsenal. Dan mungkin Arsenal bisa lebih baik dengan striker yang sedikit lebih bagus di posisi itu, lanjut Wright. Kondisi ini benar-benar mengkhawatirkan buat Mikel Arteta dan Arsenal, sebab di awal musim ini sempat terlihat dia akan memperbaiki situasi, tandasnya. Arsenal kembali kalah. Martin Odegaard nilai mentalitas The Gunners bermasalah. Gelandang Arsenal Martin Odegaard menilai dirinya dan rekan satu tim masih memiliki masalah mentalitas usai kembali menelan kekalahan di ajang Liga Inggris 2021 hingga 2022. Dalam pertandingan berlangsung di Stadion Goodison Park itu, The Gunners kalah secara dramatis dengan skor tipis 1-2. Ini merupakan kekalahan kedua beruntun Arsenal ketika mereka sanggup memimpin lebih dulu. Odegaard menilai masalah utama Arsenal adalah mentalitas dan pola pikir yang takut ketika sudah mampu unggul lebih dulu. Ini sulit untuk diterima. Saya pikir secara umum kami tidak berada pada level yang kami butuhkan hari ini, sebut Odegaard dikutip dari BBC Sport. Kami memiliki beberapa momen bagus, tetapi kami harus melakukan jauh lebih baik. Kami seharusnya lebih baik. Sulit untuk mengatakannya, begitulah kadang-kadang. Sulit untuk mengatakan dengan tepat apa yang terjadi. Kami harus melakukan yang lebih baik ketika kami memiliki keunggulan itu. Kami berhenti bermain dan memberi mereka permainan yang ingin mereka mainkan. Saya pikir itu, ketika Anda memimpin 1-0, Anda takut kehilangan kemenangan. Dan menurut saya itulah yang kami lakukan salah hari ini. Anda mengejar gol kedua dan itu adalah niatnya. Tetapi kami tidak berhasil melakukan itu di lapangan, katanya. Cerita Mesut Ozil pukul mundur Ralf Rangnick yang hendak latih Arsenal. Bos Manchester United Ralf Rangnick rupanya pernah dalam posisi nyaris menjadi manajer baru Arsenal sepeninggal Arsene Wenger. Namun hal itu urung terlaksana hanya karena persoalannya yang terlihat sepele, tetapi tidak bagi mantan pelatih kepala RB Leipzig tersebut. Apa hal yang dimaksud? Ternyata Rangnick tidak senang melihat Arsenal memperpanjang kontrak Mesut Ozil tanpa persetujuan darinya ketika kedua pihak sebetulnya masih dalam tahap negosiasi. Rangnick tak berpikir panjang untuk menarik diri dari proses negosiasi hanya karena keputusan The Gunners memberikan ekstensi kontrak pada playmaker Jerman tersebut. Dengan kata lain, jika Rangnick saat itu ditakdirkan melatih Arsenal, dia tidak ingin kompatriotnya itu berada di skuadnya. Demikian klaim kicker.
Sumber tersebut menjelaskan kegeraman Rangnick dengan menulis tanpa konsultasi karena playmaker diva Mesut Ozil. Rangnick disebut merasa tak dihormati gara-gara Arsenal tak melibatkannya dalam penanganan Ozil, sementara dirinya hendak menjadi manajer baru di Emirates Stadium. Ujungnya, Arsenal beralih dari Rangnick ke manajer berkebangsaan Spanyol Unai Emery. Namun, juru taktik yang kini melatih Villarreal itu gagal memberikan yang terbaik bagi klub London Utara, yang pada akhirnya menunjuk legenda klub Mikel Arteta sebagai suksesor. Arsenal coba bajak Adrien Rabiot dari Juventus. Arsenal nampaknya menaruh perhatian terhadap Adrien Rabiot. The Gunners dilaporkan bakal mencoba mendatangkannya di musim dingin nanti. Arsenal memang sudah cukup lama dikabarkan mencari gelandang baru. Di musim panas kemarin, mereka kehilangan beberapa gelandang mereka di bursa transfer. Selain itu, kebutuhan Arsenal atas gelandang baru meningkat karena masalah cedera. Alhasil, Mikel Arteta tengah berburu gelandang baru di bursa transfer Januari nanti. Dilansir Tutto Mercato Web, Arteta sudah mengantongi satu nama untuk posisi itu. Ia ingin memboyong Adrien Rabiot dari Juventus. Menurut laporan tersebut, Rabiot sudah lama masuk daftar incaran Arteta. Sang manajer sudah mengamati sang gelandang sejak cukup lama. Ia menilai Rabiot tampil dengan apik di lini tengah Juventus. Ia juga menilai sang gelandang cocok dengan gaya bermainnya. Itulah mengapa Arteta akan mengupayakan transfer pemain Prancis itu di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, kans Arsenal untuk mendapatkan jasa Rabiot cukup terbuka karena Juventus siap menjual sang gelandang. Rabiot memang salah satu pemain penting Juventus, namun Juventus dilaporkan sedang butuh uang. Itulah mengapa mereka siap menjual beberapa pemain penting mereka seperti Rabiot, namun dengan catatan tawaran yang masuk harus sesuai dengan keinginan mereka. Menurut laporan yang beredar, Juventus sudah menetapkan mahar transfer sang gelandang. Mereka membandrol Rabiot di kisaran angka 30 juta euro. Ini dikarenakan kontrak sang gelandang masih hingga tahun 2023. Jadi mereka menilai harga itu layak untuk sang gelandang. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.